Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Karim. Ya Allah, Ya Azim, Ya Fatah, Ya Alim. Iftah qulubana wa quluba ahlina. Wa tulabina wa jama'atina. Bifutuhil arifin wa qaqina fiddin wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma rizqna ya Rabb fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi afiyatin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi bitarani amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Yang bermaksud orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan yang besar. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kelebihan orang yang mengikuti dikatakan kemarin bahwa di antara golongan yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam golongan yang terbaik ya adalah golongan apa? Golongan yang di mana Rasulullah bersama mereka yaitu para sahabat. Ya, para sahabat itulah golongan yang terbaik. Yang mana kemudian bukan setakat mereka golongan muhajiri dan ansar sahaja yang dijanjikan keridhaan oleh Allah, bahkan walladzina tabauhum bi ihsanin. Ini mereka-mereka yang ikut kepada muhajirin dan ansar dengan kebaikan. Ikut. Nah, inilah yang kemudian kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, sinilah ahli sunnah wal jamaah yakni ahli yang mengikut sunnah Rasul dan jamaah para sahabat. Nah ini. Jadi kita mengikut sahabat. Yang mana sahabat-sahabat ini yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan bintang yang kemarin sudah kita kongsikan itu. Ya. Yang mana Allah janjikan bagi mereka itu jannatin, ya, surga, tajri tahtahal anhar. Walaupun tak diminta, walaupun kita tak minta surga, tapi kalau kita mengikuti para sahabat, Allah akan janjikan surga. Baik. Ditinjau dari segi makna yang tampak pada ayat ini, ungkapan as-sabiqun mencakup semua sahabat, ya. As-sabiqun, semua sahabat. Terbukti ridha Allah selalu menyertai mereka dan Allah menyaksikan bahwa mereka juga ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mereka-mereka yang diridhoi oleh Allah, kemudian ini yang digambarkan sebagai ahlul bait seperti yang kemarin kita telah kongsikan itu. Jadi kalau ikut ayat ini semua sahabat, ya, semua sahabat, mencakup semua sahabat. Baik. Begitu juga dalam ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin lelaki dan perempuan, ya. Orang-orang mukmin lelaki perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, ya. Dan mendapatkan tempat-tempat yang bagus di surga Aden.
dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Maka itu yang dicari bukan surganya, ridho Allah lebih besar. Nah, maka itu yang kita minta adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Nah, jelas di sini dikatakan keridhaan Allah adalah lebih besar dan itu adalah keberuntungan yang besar. Nah, baik, jadi yang dicari keridhaan Allah. Jadi kalau ikat ayat ini, maka bukan hanya para sahabat sahaja, tapi yang dijanjikan surga adalah semua orang-orang yang beriman. Sama ada orang-orang yang beriman yang muslimin ataupun yang muslimat. Ya. Tapi mesti ada yang kriterianya lah. Mukmin yang macam mana? Nah ini. Mukmin yang macam mana yang dijanjikan oleh Allah surga. Ya paling mudah kalau ayat yang disebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun. Contoh, orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh baginya surga. Menunjukkan hakikatnya mudah nak cari surga. Siapa yang beramal soleh, maka Allah akan janjikan surga. Sayyidina Syaidinnun Al-Misri radhiyallahu anhu berkata, yakni lebih besar dan lebih dahulu ketika Allah berfirman, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ya. Dalam ilmu Allah yang terdahulu. Yani Allah, dalam ilmu Allah, Allah ridho kepada golongan-golongan tersebut. Oleh karena itu Allah minta ridho mereka dan meridhai mereka sehingga mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi memang golongan-golongan yang sudah ditentukan oleh Allah, sudah dipilih oleh Allah, ya, di antara mereka-mereka yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman tadi itu, orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, ya, beriman dan beramal soleh, selain mendapatkan surga, mereka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahabatku laksana rasi bintang dan dengan siapa saja dari mereka kalian mengikuti, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Jelas, ya. Jadi Rasulullah menggambarkan semua sahabat ini bagaikan bintang. Siapa yang mengikuti mereka, maka yang mengikuti itu akan mendapatkan petunjuk. Mana satu di antara mereka nah, mengikuti sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, siapapun di antara mereka. Sebab golongan tersebut adalah merupakan golongan-golongan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan para sahabat dengan najm, rasi bintang, ya, tidak dengan kawakib ataupun bintang. Ya, kenapa dengan rasi bintang? Karena najm dijadikan sebagai patokan atau petunjuk baik di darat maupun di laut. Jelas. Kan? Siapa yang biasa tukang pancing, siapa tukang ini pelaut, dia akan tahu manfaat rasi bintang tu. Mungkin bintang timur, masuknya waktu subuh nampak bintang. Ya? Ini. Baik. Sebab bentuknya lebih besar. Lagi pula sinar dan cahayanya lebih terang. Nah ini jelas. Nah, kalau tak percaya nanti malam-malam jam 2, jam 3 keluar rumah tengok. Pergi tepi pantai tengok. Nah ini. Itulah najm. Nah, tapi bagi mereka yang ahlinya tahulah bila datangnya keluarlah najm. Yang mana itu menjadi petunjuk. Ada petunjuk arah tempat ataupun petunjuk nak masuknya waktu subuh contoh. Baik, kemudian berbeza ya. Berbeza dengan kawakib kecil dalam pandangan mata sehingga tidak bisa dijadikan petunjuk. Nah, jadi kalau kawakib kecil-kecil, pandangan mata karena jauhnya sehingga apa? Sehingga tak dapat dijadikan petunjuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan ya bahwa mencari petunjuk itu dengan cara mengikuti mereka, jangan dengan mengikuti para sahabat kan.
Kita nak mengikuti siapa? Kita mengikuti guru kita lah. Guru kita mengikuti gurunya, gurunya mengikuti gurunya. Begitulah. Maka ini pri pentingnya kita apa berguru. Kita ada guru itu pri pentingnya. Ya. Jadi pri pentingnya kita ada guru seperti itu. Nah, sebab kalau tak berguru, kalau hanya baca aja kita ikut siapa? Ikut tulisan ikut siapa? Kan begitu. Maka pentingnya kita ada guru, kemudian apa yang kita laksanakan mengikut tata cara guru kita mengikuti gurunya sampailah hingga ke apa? Tabiin ikut ke sahabat ikut Rasul. Baik. Dan beliau mengkhususkan tentang itu, ya. Dari sini kita mengetahui bahwa mencari petunjuk adalah dengan cara mengikuti mereka dalam segala perilaku dan suri tauladan mereka, baik lahir maupun batin. Jadi perjalanannya mengikuti mereka. Ini perilaku. Jadi maka itu dikatakan apa? Merupakan contoh, ya, contoh. Kalau kita mengikuti petunjuk mereka, maka kita akan mendapatkan hidayah. Baik, sama ada perjalanan lahir maupun perjalanan batin. Maka pentingnya kita mengetahui sirah-sirah sahabat. Ya, pentingnya kita mengetahui sirah sahabat ataupun sirah-sirah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita membaca sirah, mengetahui sirah itu, kita jadikan sebagai iktibar, sebagai suri tauladan. Baik, Hadratus Syekh radhiyallahu an berkata, Ahlus Sufah adalah para sahabat yang berdiam di serambi Masjid Madinah. Jumlah mereka lebih dari 300 orang, ya. Mereka tidak punya keluarga, harta dan perdagangan. Ini termasuk ahli sufah adalah sahabat-sahabat yang miskin. Semuanya kumpul di sufah, sarir. Kalau tuan-tuan, puan-puan pergi apa namanya raudhah, kat belakang mihrab, ya, kat belakang makom itu ada mihrab tahajud, ya, mihrab tahajud. Sebelahnya belakangnya mihrab tahajud macam ada tempat laluan menuju Babu Jibril. Nah, belakangnya itu yang macam amben itulah. Di situ yang dinamakan sarir. Di situ tempatnya ahli sufah. Ya, ahli sufah tempatnya di situ. Sebab ahli sufah memang tak ada rumah, termasuk golongan sahabat yang miskin. Nah ini. Semua aktivitas mereka berpusat di masjid. Bahkan makan dan tidur mereka pun juga di masjid. Sebab tak ada rumah, kan? Tak ada rumah. Ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menghibur, bergaul dan makan bersama mereka. Ya. Beliau mendorong kepada masyarakat agar memuliakan dan mengerti kelebihan dan keunggulan mereka. Di antara keunggulannya, mereka senantiasa bersama Rasulullah. Nah ini, setiap saat bersama Rasulullah. Kalau yang lain kan mungkin keluar berdagang, keluar kemana, kan. Tapi Ahlu Sufah ini senantiasa bersama dengan Rasulullah. Selagi Rasulullah ada kat rumah, ya, maka beliau mereka-mereka ini ahli sufah radhiyallahu anhum akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ada keunggulan tersendiri. Keunggulannya apa? Karena mereka senantiasa kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa tidak berdiri dari tempat duduknya ketika duduk bersama dengan ahli sufah, sehingga mereka berdiri lebih dahulu. Allahu Akbar. Rasulullah menghormati ahli sufah. Rasulullah tak akan berdiri kecuali ahli sufah itu berdiri. Ya, nih. Dan ketika berjabat tangan dengan mereka, beliau tidak pernah melepaskan tangannya lebih dahulu sehingga mereka melepaskan tangan mereka. Allah. Menunjukkan bagaimana penghormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ahli sufah tadi itu.
Baik, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya dalam ayat adalah banyak tempat ini di antara ayat-ayat yang mensifatkan terhadap ahli sufah tadi itu. Lil fuqara alladziina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi'alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah, ya. Mereka tidak dapat berusaha di bumi karena mereka senantiasa jihad di jalan Allah. Dalam keadaan fakir, senantiasa jihad, jadi tak ada kesempatan untuk apa? Berusaha untuk mencari apa keperluannya. Maka dianjurkanlah golongan yang kaya itu untuk apa berinfak kepada mereka. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya, ya. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya, ya, karena memelihara diri daripada meminta-minta. Ini. Jadi mereka golongan ahli sunnah ini tak minta-minta sehingga dia ingat ahli sunnah ini kaya sebab tak pernah minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, kan? Mereka tidak meminta kepada orang-orang kepada orang secara mendesak, ya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, ini di antara apa sifatnya ahli sufah, walaupun golongan ini miskin, tapi dia tidak meminta-minta, ya. Ta'afuf, nah ini. Minat ta'afuf, nah ini. Jadi karena tidak pernah meminta-minta untuk kepentingan dirinya, sehingga orang menganggap dia ini orang-orang yang kaya. Nah ini. Baik. Maka siapa saja ya, apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah mengetahui apapun bentuk yang diinfakkan di jalan Allah. Ini secara umum lah. Bukan hanya waktu itu saja, apapun yang kita infakkan di jalan Allah. Maka Allah Maha mengetahui. Uh, tidak ada apa namanya nilai kecil. Tak ada yang nilai kecil. Apapun yang diberikan, diinfakkan di jalan Allah, tetap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dinilai. La tahkirana minal ma'rufi syai'an. Janganlah kita meremehkan kebaikan walau sekecil apapun. Nah ini, walau sekecil apapun, infak misalkanlah, infak ya 5.000 ke 1.000 ke 2.000 ke. Nah ini, bukan tengok banyak sedikitnya, tapi kesungguhannya untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang seterusnya dalam surah Al-An'am ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha, ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin." Ya. Ma'alaika min hisabi min syai' wa ma min hisabika alaihi min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Ini ada kelebihan satu baris ya, ada kelebihan satu baris. Baik. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan petang hari. Nah, ini ayat-ayat ini menyebutkan sifat-sifatnya ahli sufah. Ya. Pagi petang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka janganlah diusir. Janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka.
dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, kan? Semuanya ini ada tanggung jawab masing-masing. Semuanya akan disoal atas apa perbuatan masing-masing. Nah, jadi jangan dikacau. Mereka yang berdoa itu biarkan aja. Nah, ini. Baik. Jadi mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu. Yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka. Ya. Sehingga kamu termasuk orang-orang zalim. Nah, kamu tak ada hak. Ya, kamu tak ada hak untuk mengusir mereka. Walaupun senantiasa berada di sufah tadi, pagi, petang, berdoa terus. Ya, itu adalah urusan mereka. Mereka tak boleh nak diganggu. Ya, sebab setiap seseorang tak ada hak untuk mengganggu orang lain. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama ahlu sufah, yakni orang-orang mukmin yang dianggap rendah dan miskin oleh kaum Quraisy, ya. Datanglah beberapa pemuka Quraisy hendak bicara dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka enggan duduk bersama ahli sufah, ya. Kononnya karena apa? Dia marganya tinggi, Quraisy, kan? Sehingga dia tak nak duduk bersama ahli sufah. Nah ini. Mereka mengusulkan supaya ahli sufah diusir. Ya. Karena melihat ahli sufah kan orang-orang biasa, orang-orang miskin, ya. Sehingga orang Quraisy memohon kepada Rasul untuk mengusir mereka. Maka turunlah ayat dalam surah ini, Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a wa kana amru furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Ya. Suruh sabar dengan keadaan bersama mereka itu. Mungkin boleh kita bayangkanlah keadaannya macam mana. Ya, mungkin dengan keadaan lusuh dan lain sebagainya. Ya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Ini Rasulullah diingatkan. Ya, jangan berpaling dari mereka disebabkan mengharapkan perhiasan dunia. Yakni perkara yang akan diterima dari Quraisy tadi itu. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami. Ya. Serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Nah ini. Jadi Rasulullah diingatkan jangan sampai mengikuti artinya orang-orang yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang dimaksud di sini adalah pembesar-pembesar Quraisy tadi itu, ya. Mereka yang dilalaikan mengingati Allah serta senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Kan secara umum biasanya orang akan akan lebih memuliakan golongan yang hebat-hebat. Dia tak nak duduk bersama dengan yang miskin-miskin tadi itu, kan? Yang hanya kegiatannya hanya ibadah kat masjid aja, ya, kat sufah tadi itu. Allah Subhanahu wa taala pernah juga menegur Rasulullah dalam masalah yang terkait dengan mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, ya, karena telah datang seorang buta kepadanya. Jadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbincang-bincang dengan pembesar-pembesar Quraisy, kemudian datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, ya, ini salah satu ahli sufah yang ingin tanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin lebih fokus untuk cakap-cakap dengan Quraisy tadi itu sehingga Rasulullah kurang memperhatikan Abdullah Ummi Maktum sebab Abdullah Ummi Maktum ini kan buta. Mungkin dia tak nampak lah kalau Rasulullah ini sedang bersama kafir Quraisy tadi. Orang buta itu bernama Abdullah bin Ummi Maktum dari ahli Sufah.
Dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta ajaran tentang Islam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam dan berpaling daripadanya karena beliau sedang menghadapi pembesar Quraisy dengan harapan agar pembesar-pembesar tersebut mau masuk Islam. Ya, maka turunlah surat ini sebagai teguran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau bertemu dengannya, beliau menyapa, wahai orang-orang yang menyebabkan aku ditegur oleh Tuhanku. Allahu Akbar. Nah, yang dimaksud siapa? Abdullah Ummi Maktum. Gara-gara Rasulullah SAW kurang mengindahkan Abdullah Ummi Maktum, sehingga Rasulullah SAW ditegur tadi itu. Memang tujuannya Rasul adalah yang diharapkan mungkin benda yang lebih besar, ya, yakni Islamnya pembesar-pembesar Quraisy. Sedangkan yang bertanya kan hanya satu orang saja. Tapi walau macam mana pun, kat sini Allah tegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan kita sebagai pemimpin, kita tak boleh membeza-bezakan. Kalau yang datang pembesar, tapi kalau yang datang rakyat jelata, tak diindahkan. Macam gitu kan, kebiasaannya macam gitu. Pemimpin-pemimpin kita ini macam gitu. Kalau bos-bos yang datang cepat-cepat, kan, cepat-cepat nak disambut. Disambut macam-macam. Tapi kalau permasalahan itu datang dari orang awam, rakyat biasa, cuek aja. Itulah. Sedangkan Rasulullah hanya gitu saja dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Terkadang beliau Shallallahu alaihi wasallam membagi mereka, ya, kepada orang-orang yang mampu dan kaya sesuai dengan kemampuan mereka agar dijamu di rumah mereka. Nah ini. Allahu Akbar. Begitulah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikat kaum muhajirin dengan ansar, orang yang kaya dengan orang yang miskin, yakni apa? Ahli sufah tadi, supaya dijamu. Malam ini ke rumah siapa, berapa orang pergi rumah siapa, misalkan. Di antara mereka ada yang menjamu 3 orang, ada yang 4, ada yang 5, dan seterusnya. Bahkan Sayyiduna Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an membawa pulang 80 orang dari ahli Sufa untuk dijamu di rumahnya. Allahu Akbar, ya. Menunjukkan karena kedermawanannya sahabat Mu'ad bin Jabal tadi itu. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbihani dari Muhammad bin Sirin dalam kitab Hilyatul Aulia. Jadi menunjukkan kita tak boleh melihat atau kita tak boleh meremehkan saudara-saudara kita, sama-sama muslimin, sama-sama ikhwan. Jadi semua kena dilayan dengan adil. Ini khususnya kepada pemimpin-pemimpin lah, kepada ketua-ketua macam gitu. Kan yang dilayan harus sama, jangan sampai Jangan sampai seperti yang terjadi kepada Rasul sehingga ditegur oleh Allah tadi. Baik, sedikit lagi. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya melihat 70 orang dari ahli sufah. Tidak ada satu pun, ya, tidak ada satu orang pun dari mereka yang memakai selendang. Ya. Pakaian mereka hanya sarung atau baju yang diikat di leher mereka, menunjukkan karena miskinnya. Ya, tak ada yang pakai selendang. Di antaranya ada yang sampai menutupi pertengahan betis dan ada yang juga yang sampai menutupi kedua mata kaki. Dengan arti kata hanya cukup-cukup sajalah pakaiannya itu. Ya. Lalu dikumpulkan dengan tangannya, lalu takut terlihat auratnya. Allahu Akbar. Karena miskinnya lah. Karena miskinnya, jadi apabila duduk, tangannya digunakan untuk menutupi anggota yang tidak tertutupi oleh kainnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Ibnu Abi Buraidah radhiyallahu anhu berkata, jika kalian melihat kami dan kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami tertimpa hujan, maka bau kami dianggap seperti bau domba. Kan? Mungkin karena berpeluh. Boleh kita bayangkanlah saat itu macam mana Masjid Rasul. Bukan macam sekarang ahli sufah, kan, yang ada ikonnya, ada
apa namanya kipas yang besar. Masjid Rasul zaman itu macam mana? Terbuat dari apa? Kemudian atapnya apa? Pelepah kurma sahaja. Ini. Jadi kalau kehujanan, mereka mengatakan apa? Lalu kami tertimpa hujan, maka bau kami dianggap seperti bau domba. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Baik. Ia berkata hadis ini adalah hadis sahih. Sebab pakaian mereka memakai bulu domba. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi senada dengan hadis ini. Jadi karena apa pakaian-pakaiannya itu terbuat dari bulu domba, kemudian kena hujan, ya akhirnya baunya macam domba. Sayyidina Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu berkata, bau kami menyerupai bau kambing akibat dari pakaian bulu domba. Allahu Akbar. Ya. Sayyidina Abdullah bin Talha radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari kami berkumpul bersama sekelompok ahli suffah. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perut kami telah terbakar oleh kurma, sedangkan bangkai diharamkan bagi kami. Ya. Berarti menunjukkan apa? Dah lapar lah, dah lapar. Sedangkan bangkai kan haram. Dan mendengar pernyataan tersebut, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar lalu bersabda, ada apa dengan segolongan kaum? Pagi-pagi mereka berkata, perut kami telah terbakar oleh kurma. Apakah kalian tidak tahu bahwa kurma adalah makanan pokok penduduk Madinah? Kami telah menjadi susut akibat makan kurma, maka kami menolong kalian dari perkara yang menyebabkan kami susut. Ya. Demi Tuhan yang kami yang menguasai jiwa Muhammad, sudah 1 bulan bahkan 2 bulan rumah kami tidak menyalakan api untuk membuat roti. Ya, makanan mereka hanyalah kurma dan air. Hadis ini dituangkan oleh Abu Nasr Abdullah apa namanya bin Ali As-Siraj At-Tusi dalam kitab Lumah. Hadis di atas ya mempunyai pengertian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan alasan tentang itu semua. Beliau tidak menolak pengaduan mereka. Mereka mengadu karena memang dah dalam keadaan lapar kan. Juga tidak memerintahkan mereka untuk bekerja dan berdagang. Tidak. Mungkin Rasulullah lebih mengetahui keadaan mereka lah. Kenapa ahli sufah itu hanya duduk dan berdoa dan itu aja yang dilaksanakan. Pagi petang hanya untuk berduduk berdoa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sahabat yang lain ada yang berdagang, ada yang apa? Pergi ke kebun kurma dan lain sebagainya. Jadi menunjukkan apa namanya? Rasulullah sayang kepada ahli sufah tadi. Diriwayatkan bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama sekelompok ahli sufah, sebagian dari mereka menutupi dengan sebagian yang lain, sebab tidak mempunyai pakaian. Ketika seseorang membacakan Al-Quran kepada mereka, maka mereka menangis. Hadis Abu Dawud, Tirmidzi dan Bazzar dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Adapun sahabat selain ahli sufah, ya. Adapun sahabat selain ahli sufah, banyak sekali riwayat tentang keistimewaan dan kekhasan mereka. Baik itu berupa akwal yang diridhoi, amal perbuatan yang suci, sebab macam-macam amalan-amalan mereka. Yang ahli sufah ini amalannya hanya amalan zikir, apa namanya, beribadah gitu saja. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain ini bermacam-macam amalannya kan. Maupun akhlak yang mulia dan luhur yang semuanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan ahli hakikat, waridat, futuhat, mukasyafat, fuyudot, imdad, dan ma'rifat, yakni ulama sufiyah yang telah didekatkan sempurna sampai dan disampaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang mencari petunjuk dengan mengikuti dan mensuri tauladani perilaku segenap para sahabat. Nah, ini. Jadi mengikuti mensuri tauladani perilaku para sahabat baik zahir maupun apa? Baik zahir maupun batin. Nah, ini. Baik, jadi itu di antara apa? Keistimewaan sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kan
Jadi setiap sahabat ada keistimewaan masing-masing. Ya, ada keistimewaan masing-masing. Mungkin di antara yang tak berangkat pergi eh, perang jihad, mungkin di antaranya ahli sufah, mungkin karena keadaan, mungkin kurang sehat atau macam mana. Ini, maka setiap di antara sahabat ada keistimewaan masing-masing, apa namanya, yang Allah berikan kepada mereka, tapi semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mana di antara satu kamu mengikutinya, maka kamu mendapatkan petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Itulah ikhwan akhwat apa yang boleh dikongsikan. Muka-muka dengan kita menceritakan tentang ahli sufah, kan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat kepada kita. Inda zikri salihin tangzilur rahmah, kan apabila disebutkan orang-orang yang saleh, maka Allah akan turunkan rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anta syafil ilalim farijil kurba ala alihi washabihi wasallim. Qulub wa tawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar. Wa hidayah wa ala alihi washabihi wasallam. La shifa la shifa'u. والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. هذا العفو منكم. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.